Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Margiah, NIM saya A03110035. Langsung saja untuk mempersingkatkan waktu, saya mempresentasikan hasil program saya yang berjudul Rancang Bangun Program Aplikasi Perhitungan Penilaian Persediaan Barang Dagangan yang menggunakan Visual Basic 2012 pada toko CV Dina Motor Marabahan. Definisi persediaan barang dagangan adalah persediaan barang dagangan adalah barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Disimpulkan bahwa persediaan merupakan aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan yang ada dalam proses produksi. Perhitungan harga pokok penjualan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Persediaan barang awal ditambahi pembelian dapat tersedia untuk dijual. Dikurangi persediaan barang akhir dapat harga pokok penjualan. Apa sih itu SQL Server 2012? SQL Server 2012 adalah sebuah terobosan baru dari Microsoft dalam bidang database. SQL Server adalah sebuah DBMS yang dibuat oleh Microsoft untuk ikut berkecimpung dalam persaingan dunia pengolahan data penyusul pendahuluannya seperti IBM dan Oracle. Sedangkan definisi Visual Basic merupakan salah satu aplikasi pemrograman visual yang paling banyak digunakan dan cukup populer karena kemudahan penggunaan. Selain itu, Visual Basic yang mengadopsi bahasa pemrogramer. Langsung masuk ke program SQL Server. SQL Server ini berhubungan dengan Visual Basic 2012. Saya terlebih utama menjelaskan TB-TB apa saja yang diperlukan dalam rancang bangun program aplikasi program perhitungan penilaian persediaan barang dagangan. Ini diagramnya, dapat Anda lihat diagram relasinya. Hubungan one to many dapat Anda lihat. Sebelum Anda membuat relasi diagramnya, terlebih dahulu Anda membuat TB-TB-nya. TB yang diperlukan dalam rancang bangun penilaian perhitungan penilaian persediaan ada beberapa, antara lain TB barang. Untuk melihat apa saja yang terdapat di dalam TB barang, maka kita klik kanan, klik desain. Nah, dapat Anda lihat ini di dalamnya varchar-nya, kolom namanya, kode barang, TV-nya varchar, terus TB beli detail, dapat Anda lihat, TB beli header, setelah itu TB jenis barang, TB jual detail, TB jual header, dapat Anda lihat, TB kartu stok. Karena saya menemukan persediaan, otomatis harus ada kartu stok. Ini dalam suatu perusahaan, apalagi ini termasuk perusahaan yang besar, otomatis kita memiliki karyawan, TB karyawan,
TB kategori, TB pelanggan, TB supplier, TB transaksi, TB user, bukan itu saja. Di dalam SQL Server 2012, bukan kita membuat TB-nya saja, tetapi kita juga membuat view atau laporannya. Laporan-laporan yang terdapat di dalam suatu rancang bangun penilaian persediaan barang dagangan antara lain view beli gabung, view beli gabung kuantitas, view cetak nota, ini detail, view cetak nota detail, view cetak nota header, view GIA 1. View GIA 1 ini yaitu nomor urut jualnya otomatis. View GIA 2 ini nomor urut untuk belinya otomatis juga. Terus view jual gabung berelasi TB jual detail ke jual header, view jual kuantitas, view pembelian, view kalau ada pembelian otomatis pasti ada penjualan karena persediaan. Persediaan itu muncul karena ada penjualan, ada pembelian. Terus Anda lihat terakhir view persediaan akhir. Setelah itu ini kita konfigur ke PB. Jadi berhubungan PB sama SQL Server. Pum-pum yang digunakan dalam penilaian persediaan yaitu ada pum laporan pembelian. Pum laporan pembelian ini dapatnya report view, kita klik tool, kita pilih sini report view. Langsung kita tarik ke sini cara pengolahannya itu. Setelah itu ujungnya ini kita isi sesuai dengan PUM laporan pembelian, berarti ini kan laporan, berarti RPT laporan pembelian GIA gitu. Selesai. Laporan pembelian keseluruhan. Sama seperti tadi juga, report view ditarik ke sini. Setelah itu diisi di choose reportnya. Setelah itu PUM laporan penjualan keseluruhan. Sama juga cara pengolahannya. PUM lihat persediaan. PUM lihat persediaan ini kode barang, terus combo box-nya harus kita isi data source-nya, display member kode barang, volume member kode barang. Untuk mengisi relasinya maka kita klik di sini 2 kali. Ini rumusnya. Dapat
Ini coding-codingnya dapat Anda lihat. Anda baca. Setelah itu pengguna, siapa aja yang menggunakan program ini, dapat Anda isi di sininya. Barang terdapat yaitu kode barang, nama barang, kode kategori, satuan, harga beli, harga jual, stok. Ini dapat ini yaitu data grid view dari toolbox. Data grid view. Kita tarik ke sini. Setelah itu kita tutup. Cetak nota, cetak nota. Kartu persediaan. Kartu persediaan ini sama juga data grid view. Di sini tulis terus ditarik. Ini ada cetak laporannya. Ada button close. Terus label persediaan akhir, yaitu di sini textbook persediaan. Dapat Anda lihat rumusnya di sini kita buka. Ini untuk cetak nota. Rumus untuk memanggilnya form laporan kartu.show. Kalau kita ingin mengclose, maka kita harus isi codingnya di sini close. Ini coding-codingnya. Dapat Anda lihat. Setelah itu kategori, laporan barang, jenis barang, laporan kartu, laporan kategori, laporan pelanggan, laporan supplier, login. Login ini yaitu untuk melihat coding-codingnya, maka kita klik di masuk sini. Ini coding-codingnya di button as new data table. Button 2 sama dengan tab user adapter get data by username textbook 1.text. Yang textbook 1 ini dapatnya dari yang ini, textbook 1. .text jika button .row.count sama dengan maka message books data yang dimasukkan salah, maka akan clear. Dapat Anda lihat coding-codingnya. Setelah itu pelanggan juga kayak ini harus juga diisi sesuai dengan data grid pelanggan. Maka harus di sini diisi TB pelanggan building source. Nah, itu pembeli ini
Ada data grid view sesuai, harus diisi juga yang ininya. Terus di sini ada combo book. Combo book kalau kode-kode harus pasti ujungnya ada checklist kecil, maka kita isi. TB kode supplier building source, kode supplier, terus kode barangnya pasti ada diisi juga ujungnya. Nah, ini otomatis tanggalnya yang ini berhubungan dengan nomor jual beli di belakang dua angka. Kalau misalnya ini 2014, otomatis di sini F214 terus bulan 2 nomornya otomatis. Dapat kita lihat rumusnya di sini, ini coding-codingnya. Dapat Anda lihat coding-codingnya. Terus PUM penjualan, ada rumus simpan, codingnya juga. Ini yang nomor urut yang otomatis, codingnya. PUM supplier, menu utama terdapat master data, ada barang, ada pelanggan, ada supplier, ada kategori, ada pengguna, ada karyawan. Di laporan ada master barang, ada barang, pelanggan, supplier, kategori, transaksi. Cetak nota, terus RPT cetak nota. Anda lihat. Terus RPT laporan barang, RPT laporan jenis barang, RPT laporan kartu, RPT laporan kategori, RPT laporan pelanggan, RPT laporan pembeli, RPT laporan penjualan keseluruhan, RPT laporan supplier. Nah, untuk menjalankan suatu program, maka kita klik start. Kita isi username-nya. Jika kita memasukkan password salah, maka tidak masuk, data yang dimasukkan salah. Kita ulang lagi. Anda sudah login. Terdapat master barang, yaitu ada barang. Anda lihat. Pengguna. Kategori. Maka jika kita ingin menambahnya, maka kita klik tambah, kita isi aja langsung, isi biasa aja, manual. Terus pelanggan sama juga. Setelah itu barang. Ini ada barangnya, ada 57. Setelah itu transaksi. Di transaksi ada 2 PUM, yaitu PUM penjualan. PUM penjualan. Cara menambah transaksi, maka kita klik tambah, kita pilih tanggalnya, tanggal berapa, misalnya tanggal 12. Ini kita
Nah, di sini nomor jual otomatis sama tanggalnya berhubungan. Di sini tahun 2013 P13 bulan sama 10. Di belakang dua angka di belakang. Setelah itu 18. Nah, misalnya kuantitas yang ada, misalnya kuantitas tidak mencukupi dikarenakan stok barang tidak sampai dengan kuantitas yang diperlukan, otomatis kuantitas tidak mencukupi. Jadi misalnya di sini 7. Enter. 50 kita simpan. Data sudah disimpan di database, kita klik OK. Langsung kita cek di laporannya, laporan transaksi. Kita klik tambah. Bukan ini, tanggal. Tanggal 10 bulan 12 tahun 2013. Sesuai tanggal yang kita input tadi, kodenya 018. Jadi ini yang baru kita input tadi. Sudah selesai. Setelah itu pembeliannya sama, kita klik tambah, kita klik cari tanggal, misalnya tanggal 7. Misalnya 8. Misalnya berapa ya? 6. Kita simpan. Kita sudah tersimpan. Klik close. Lihat. Ini. Nah, sesuai tanggal yang kita input tadi, berarti ini yang kita masuki. Ini persediaannya. Ya, kita ingin ini, nah, ini langsung otomatis now kita klik close, misalnya anak meng-close. Kalau hendak langsung di sini muncul misalnya taksi 0, 0. Nah, ini hubungannya, nah, kartu persediaannya ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon dimaaf karena kesalahan datangnya dari saya, kebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.